Oke, bagaimana kabarnya, sehat? Oke, luar biasa ya. Oke, kita sebelum kita mulai pembelajaran, ya ada baiknya kita perhatikan dulu ruangannya nak. Bagaimana ada nggak sampah dibersihkan? Dilihat tuh nak sekitarnya. Sudah bersih ya? Sudah bersih ya? Oke. Setelah itu yang tidak datang ada nak? Yang tidak datang? Oh, ada semua ya. Oke, luar biasa kalian dengan semangatnya ya kan, ada semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, hari ini kita akan membahas yang namanya inisiasi bersama dan gotong royong untuk bekerja bersama. Jadi sebelum itu ya, kita kan minggu lalu sudah membahas yang namanya norma ya kan. Kita membahas semua ya, tadi sudah di kelasnya ya. Jadi semua ini ada semua ya. Oke, selanjutnya kita nyanyi lagu nasional. Jadi kepada sebelum norma nak? Norma. Ada tahu kalau tujuh tangan aja nak? Norma. Ada yang ada di pikirannya jadi kesal coba nak. Norma itu apa gitu? Ada tahu? Apa? Oke, aturan yang berlaku di hidup kita masing-masing. Oke, luar biasa nak ya. Oke, di sini yang mau kita bahas itu mengenai inisiasi bersama dan gotong royong. Ya, kalau Bapak boleh bertanya, ada yang tahu apa yang disebut dengan gotong royong? Gotong royong? Ada? Bekerja sama. Jawaban lengkapnya ada? Saling membantu ya kan? Ya itu dia. Ya, gotong royong itu kerjasama, saling membantu untuk mewujudkan tujuan bersama ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi artinya bahwa di dalam inisiasi bersama itu kita harus bisa memahami ya bahwa inisiasi itu sangat penting di dalam hidup kita. Ya, jadi di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini setelah kita tahu pengertian gotong royong, pasti ada manfaatnya dong. Kan? Ada yang tahu apa yang menjadi manfaatnya? Tunjuk tangan satu orang. Oke, benar. Apa nak? Saling mengenal dan mengakrabkan antar warga. Oke, satu orang ya. Oke, ada lagi? Oke. Membanggakan jika memiliki sarana yang ada dalam lingkungannya. Oke, luar biasa ya. Oke, ada yang tahu apa manfaatnya nak? Oke, pekerjaan menjadi ringan. Luar biasa nak itu semua. Oke, ada yang tahu manfaatnya?
Oke, apa nak? Dapat saling berbagi pengalaman. Itu biar. Oke ya. Saling memanfaatkan. Ada lagi yang tahu? Ya Pak? Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Oke, itu dia ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Artinya bahwa gotong royong itu sangat luar biasa. Nah, yang pertama seperti yang kalian katakan saling mengenal dan mengakrabkan antar warga negara. Ya seperti kita ya kan. Nah kita dulu kan nggak saling kenal ini semenjak kita sebelum masuk ke SMA kelas 1 kan. Tapi karena kita sudah masuk ada kerjasama di antara kita, ya berarti kita sudah saling mengenal. Itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, ya itu manfaatnya ya. Itu manfaatnya. Oke, setelah kita tahu manfaatnya, ada yang tahu apa yang menjadi ciri-ciri gotong royong itu nggak? Ayo, ada yang tahu? Satu orang aja, satu biar bapak nanti catat apa yang namanya. Oke, nama, oke. Adanya pembagian kerja. Oke, satu ya adanya pembagian kerja. Yang selanjutnya apa ciri-cirinya nak? Punya tujuan bersama. Iya, mempunyai tujuan bersama. Yang lain ya siapa? Ya kamu? Tanpa imbalan jasa atau Oke ya, mempunyai imbalan jasa dan pamrih. Oke, ada lagi? Ada? Nggak ada ya. Oke, itu dia ya. Oke, seperti yang kita ketahui ciri-cirinya nak, bahwa tempat iklim menyenangkan. Itu dia. Jadi artinya gini nak, kalau di tempat itu tidak menyenangkan, nggak mungkin ada kerjasama kan? Kalau nggak ada kerjasama, pasti nggak akan terjadi gotong royong. Nah itu maksudnya ya, supaya kalian tahu dan pahami. Baru kedua, adanya pembagian kerja. Artinya ya dalam gotong royong itu dibagilah kerjanya nak, ya kan? Contoh seperti kita kemarin yang membersihkan ruangan lingkungan sekolah ya kan, ada menyiram bunga ya kan, ada yang mencelupi rumput ya kan, ada yang membuang sampah, ada yang menanam memperbaiki tanamannya, begitu kira-kira. Ya itu dia menjadi ciri-cirinya ya. Baru yang ketiga kalian bilang mempunyai tanpa imbalan dan jasa, iya namanya gotong royong lah. Kalau gotong royong mana upahku, mana gaji, enggak, itu enggak gotong royong namanya. Ya itu namanya kerja. Baru mempunyai tujuan bersama. Ya kita gotong royong pasti tujuan bersama kita ada. Ya contoh kita kalau sudah bersih ini kan, itu pasti ya kita jadi nyaman ya kan, karena kita ruangannya bersih, rapi, itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi setelah kita tahu ciri-cirinya pasti ada macam-macamnya kan. Macam-macamnya itu maksudnya jenisnya. Oke, ada yang tahu apa macam-macamnya? Oke, tunjuk tangan nak. Ya, itu macam-macamnya. Nah. Oke, itu dia ya, spontan atau gotong royong, spontan serta merta. Oke, ada lagi yang tahu? Ya, apa? Oke, ya langsung gotong royong atas nama permintaan atasan dan pengusaha. Ya, langsung betul. Ada yang tahu macam-macamnya? Ada? Ya, ya. Apa? Oke, gotong royong asal tentu. Baru yang selanjutnya apa? Ada? Oke, ya memang anak-anak itu sangat luar biasa ya. Jadi macam-macamnya, macam-macam gotong royong ada nah. Ya, spontan itu maksudnya ya bahwa kita kadang di dalam suatu itu kan mau dia karena kita tengok kondisi agak ruwet nggak rapi, ya kita masih spontan. Ayo kita kerjain sama-sama yuk, gitu. Artinya bahwa pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan satu orang, makanya kalian ajak dengan spontan. Karena dalam keadaan yang tidak rapi mungkin ya kan, itu dia maksudnya. Baru ada yang disebut langsung, ya kayak kita ya kan tiap hari Jumat kita disuruh Jumat bersih. Itu kan yang nyuruh itu kepala sekolah. Itu maksudnya. Jadi jenis gotong royong itu ada yang spontan, ada yang langsung, itu maksudnya nah. Baru ada yang disebut kontrak, ya gotong royong atas dasar tertentu. Kontrak ada, contoh kayak di apa nak? Kayak di apa namanya di desa. Kalau di desa itu ada sejenis gotong royong sekali dua minggu kita lakukan gotong royong bersihkan paret. Itu namanya kontrak.
Kontrak artinya ya memang tiap hari minggu itu harus dilakukan karena itu untuk kepentingan bersama, itu maksudnya Pak, ya. Baru ada tradisional ya, gotong royong sebagai unsur sistem sosial. Contoh tradisional ya, contoh seperti kalian ya kan, kalau nikah itu kan pasti kalian yang masak itu gotong royong ya kan, tetangga-tetangga itu karena adanya suatu kebiasaan tradisional ya. Oke, kita sudah tahu apa itu ya, macam-macamnya. Pasti ada itu yang disebut dengan faktor-faktor terwujudnya gotong royong. Ya kan? Oke, ada yang tahu apa itu faktor-faktor terwujudnya gotong royong? Apa itu nak? Iya, ingat itu nak. Faktor-faktor terwujudnya gotong royong adanya persamaan tujuan. Oke, yang lain ada yang tahu faktor-faktor adanya gotong royong? Ya, apa itu nak? Adanya perasaan bahwa yang satu merupakan bagian yang lain. Oke, yang adanya perasaan bahwa yang satu merupakan bagian ke yang lain. Ya, ada lagi yang tahu satu lagi tuh? Ya, udah tahu aja dulu kan? Iya betul, luar biasa kalian memang. Nah, iya luar biasa, sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk anak pemirsa. Ya, itu dia. Ya, yang terakhir katanya adanya pengakuan persamaan derajat dan hak dan kewajiban. Artinya yang kita bahas satu-satu seperti pendapat kalian yang pertama, adanya persamaan tujuan. Dan kita yang gotong royong ini karena ada persamaan tujuan kita kan. Ya contoh kayak ini 10 B1, tujuan bersama kita bisa tamat dengan nilai yang sangat membanggakan. Itu dia tujuan bersama. Artinya ya untuk mendapatkan nilai itu ya kita tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Makanya dilakukanlah proses pembelajaran kultur merdeka itu ya berkelompok supaya terbiasa untuk mencapai tujuan bersama. Itu maksudnya ada yang bersama tujuan, baru adanya perasaan bahwa yang satu merupakan bagian yang lain. Artinya ya ini dia contoh pintarnya bahasa Inggris, si ini pintarnya matematika, ya kan? Jadi kalau ada kolaborasi di antara yang satu ini, ya lengkaplah mereka. Kan itu. Contoh dia nggak tahu bahasa Inggris, apa ini bahasa Inggris? Oh ini. Contoh dia ada sama matematika, apa tulisannya? Itu maksudnya, ya. Artinya bahwa perasaan itu ada. Ya, kalau ahli ini harus saling biar kita kalau ini biasa itu kayak zaman bapak dulu ya kan. Dulu bapak jagonya bahasa Indonesia ya kan, baru ada cewek yang cantik jagonya matematika. Itu walaupun aku dulu jelek, tapi ada manfaatnya bahasa Indonesia, aku dulu jago kali. Nah itu, ya kan? Jadi banyak cewek-cewek cantik, bang, abang tahu apa yang sebenarnya mengajar super pulang, gini. Ya udah saya apa? Nah begitu. Baru ada yang pengakuan tadi, adanya pengakuan persamaan derajat. Ya memang. Ya kita yang gotong royong itu harus ada persamaan hak dan kewajiban kita. Tidak boleh kita merendahkan. Ini ada otak ini kosong, enggak, itu maksudnya ya. Kita merasa kita sama-sama anak yang terdidik, kita merasa sama-sama orang yang berpendidikan, itu maksudnya. Tidak ada yang menganggap bahwa antara kita itu tidak mempunyai apa ya. Nah, jadi setelah kita sudah tahu, kita akan membahas yang namanya penerapan gotong royong. Oke, ada penerapan gotong royong di masyarakat. Oke, ada yang tahu apa penerapan gotong royong di masyarakat? Oke. Jalan desa kompleks, masjid, umum, fasilitas umum, masjid, musola, gereja, pura. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ada? Ya apa? Yang itu? Oke, luar biasa Pak. Oke, ada lagi? Ini dari tadi. Oke, apa? Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oke, menjaga keamanan dan tertib. Oke, ada satu lagi nih ada. Ada? Ya, apa? Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan lainnya. Oke, iya, ya, sangat luar biasa. Memang diakuilah kalian sangat luar biasa. Jadi artinya gini nak. Artinya di dalam gotong royong itu ada penerapannya nak. Ya, penerapan di masyarakat. Contoh pemeliharaan jalan desa kompleks, fasilitas umum, masjid, musola, gereja dan pura. Ya, itu tempat ibadah ya kan, tempat ibadah Islam, Kristen dan Buddha. Itu yang memang harus dibersihkan supaya aman nyaman gitu. Ya, ada tiap hari minggu berdebat kebersihan buat dan selokan.
Iya, supaya tidak bau kita lewat. Contoh kayak di Pondok Baru tuh, nah, kalau udah sore, kalau lewat kan bau tai banget di situ. Iya, karena nggak ada pembersihan yang mau membersihkan setiap hari. Bau kali. Makanya tuh kadang pakai masker lewat dari situ. Dibilang sombong pun ya nggak apa-apa lah, daripada rusak pernapasan bapak pada saat itu, ya kan? Itu yang harus kita perhatikan. Ada di lingkungan sekolah, nak. Penerapan di lingkungan sekolah. Ada yang tahu apa penerapannya, nak? Ada? Ada. Udah lama penerapannya. Siapa lagi yang menjawab? Jawab aja. Jangan takut, jangan khawatir. Itu bukan petir. Jawab cepat. Ya, apa itu? Oke ya, itu dia. Oke, yang selanjutnya ada lagi di lingkungan keluarga. Ada yang tahu di lingkungan keluarga penerapannya? Ayo. Ya, apa? Menangani tugas rutin atau menyapu, mengepel, menyiram, membersihkan perabotan rumah tangga, jalan atau perintah orang tua, seperti belajar dan sholat. Iya, ya, itu dia. Jadi di lingkungan sekolah, nah, adanya restu kerja katanya, bikin kelas. Itulah bentuk gotong royong, nah, ya, membersihkan papan tulis, menyapu lantai, mengatur bangku, serta membersihkan halaman sekolah dan kamar mandi. Ada seperti di sekolah kita ini kan, tiap pagi ada. Sebelum kita masuk pasti ada membersihkan kelas, bikin sekolah kan ada, bikin kantor, ya kan, bikin apa ada. Itu dia. Artinya segala tindakan itu kita lakukan dengan bersama-sama. Itu adalah penerapannya. Memang yang diterapkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Baru di lingkungan keluarga menangani tugas rutin, contoh menyapu, mengepel kayak kita. Contoh kalau di rumah kita, keluarga kita ada 3, ya pasti ada tugas khusus mencuci piring, ya kan. Contoh kakak kita khusus menyapu, ya kan. Adik kita mencuci kain. Itu yang sudah gotong royong supaya kegiatan itu bisa terlaksana dengan cepat. Itu dia. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Oke, selanjutnya ya, prinsip gotong royong. Pasti ada prinsipnya ya, karena ya. Oke, ada tahu apa prinsip gotong royong itu, kan? Oke, jawab dulu apa ya prinsip gotong royong itu apa? Oke, apa itu, kan? Iya, keikhlasan. Ya, partisipasi dan kebersamaan persatuan. Oke, selanjutnya ada lagi yang tahu? Oke, kamu tahu nggak? Iya, saling membantu. Ya, ada lagi? Oke, bilang. Oke, ya, iya. Oke, satu lagi ada apa? Oh, ini aja. Berusaha penyatuan kepentingan sendiri dan kepentingan bersama. Iya, luar biasa, Pak. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Oke, ya, itu dia. Dan kalau prinsip gotong royong itu ya keikhlasan. Makanya orang-orang yang nggak ikhlas itu nggak mau gotong royong itu. Aku nggak ikhlas. Udah ganti-ganti aku disuruh pulang terus kan nggak ikhlas katanya. Itu dia. Ya, baru berpartisipasi dan bersama persatuan. Orang yang nggak mau bersatu itu menyindir itu orang bodoh itu namanya. Tapi dia nggak mau hidup bersama. Ya, karena manusia itu ada makhluk sosial. Itu maksudnya. Oke, yang kedua saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Iya. Kita memang yang dibina harus mementingkan kepentingan bersama. Jangan kita egois lah karena kebutuhan kita harus kita penuhi. Kita sudah membahas mengenai gotong royong, oke. Jadi Bapak ingin apa ya, melakukan suatu kerja kelompok, kan? Kerja kelompok. Artinya gini, nah, ya kalian akan seperti menggambar poster ya mengenai kerjasama, bisa kan? Kerjasama di lingkungan keluarga. Contoh ini khusus di lingkungan keluarga, ya. Apa kerjasama yang bisa kalian bikin dengan gambar? Baru gambar itu kalian terangkan begitu, kayak poster ya. Gambar apa? Nanti saya menjelaskan ini di lingkungan. Di mana tadi? Di lingkungan keluarga ya. Nah, ini keluarga, ini di lingkungan sekolah, ini di lingkungan apa nak? Di lingkungan masyarakat, baru ini di lingkungan lagi ini. Udah ini keluarga, ini
lingkungan ibadahnya, ibadah masjid apa, masjid lah, karena kan muslim semua. Oke, maksudnya buat sejenis gambar dan gambar itu kalian artikan, tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 itu gotong royong dalam masyarakat budaya sendiri. Gotong ini seperti ini. Dari masa muda. Saya Riko. Yang akan dijelaskan oleh Indira. Ini gambar kami gotong royong di masyarakat. Maaf ya, Mbak. Lupanya terima kasih. Gotong royong merupakan salah satu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama harapan jalan. Tujuan gotong royong adalah karena gotong royong mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan berbagai kegiatan bersama rasa persatuan dan solidaritas antara kita masyarakat dan membangun. 1 jam 16 menit pakainya, Pak. Yaitu hal yang saling keluarga yang mengadakan hujatan Tiap kelompok menanyakan satu nanti. berpartisipasi dan kesadaran saling membantu, pemenuhan kesejahteraan. Sudah. Ada yang ingin bertanya? Boleh satu-satu kelompok satu dia udah bilang ini sama coba. Apa kabar gotong royong di masyarakat? Kabarnya adalah manusia sebagai makhluk hidup. Melaksanakan partisipasi dan kebersamaan, adanya kesadaran saling membantu, peringatan atau pemenuhan kesejahteraan. Oke, terima kasih. Menurut kalian, apa manfaat dari gotong royong di masyarakat? Satu. Dan yang kedua ini sisi pertanyaan. Manfaatnya adalah untuk membuat lingkungan bersih, enak dipandang dan tidak menyebabkan penyakit. Udah. 21 baru pertanyaan. Dan kita ada pertanyaan coba. Terus kita ini apa? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok. Selanjutnya dari kelompok mana selanjutnya? Udah kan tidak pakai. Udah jatuh aja. Apa? Belakangnya. Ini langsung. Cepat, cepat.
Dah mulai. Dah mulai nak mulai. Dan kelompok 2 akan 12 menit, Pak. memperkenalkan sejarah hati. Menanyakan Naila. Udah tahu isi semua. Ayo jabat aktif. Salah satu kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat desa adalah kerja bakti. Kegiatan ini biasanya dilakukan masyarakat sekitar secara bersama-sama dengan tujuan melakukan kegiatan. Salah satunya adalah kerja bakti bertujuan untuk membersihkan lingkungan sekitar secara gotong royong. Manfaat kerja bakti di sekolah juga dapat mempermudahkan suatu pekerjaan dan akan cepat siap pekerjaannya. Manfaat kerja bakti di sekolah juga akan memperlancar lingkungan sekolah maupun membersihkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Dah ada pertanyaan, pertanyaan. Nah, boleh nih coba. Perkenalkan, nama saya Saya ingin bertanya, apa manfaat gotong royong di sekolah? Tunggu, boleh dicoba. Manfaat gotong royong. Manfaatnya adalah untuk mempermudahkan suatu pekerjaan dan nanti sekolah siap pekerjaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mulai, juga mulai ini tahu udah cepat. Atau orang kita cepat atau tidak? Cepat. Nggak mau. Saya cepat lah. Masa saya mau cepat? Tanyalah. Ada. Apa tujuan gotong royong di sekolah? Nah, apa tuh sekolah? Apa lah? Tujuannya adalah untuk membersihkan lingkungan sekitar secara gotong royong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Lu yang mana lagi cepat itu nak? Jangan dulu keluar. Pak. Ya, Pak. Jangan dulu keluar nak. Cepat. Jangan keluar pak. Ya? Nah kita kan tak cepat nak. Nak mau mana kita? Oke. Oke duduk lah duduk. Udah menit berapa? Nah, udah menit berapa kan? Ya sabar. 3, Pak. Hah? 3. Nah, menit ketiga masih terus sekali lagi. Oke? Mulai cepat. Oh, kalau buru-buru nah, masih panjang waktu. 9 menit lagi, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang proyek lingkungan di Balai Saya Putih. wabarakatuh. Gotong royong dapat membantu
satu. Ya, nah. Di tempat dulu, siap, gerak. Ulang dari lagi kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Isyarat